Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia, serta sejahtera. Pada konten tayangan kali ini, kita ingin melanjutkan tema utama kita, lansia yang bahagia. Tinjauan dari segi spiritualitas lansia. Kita akan membahas siapa lansia dari pandangan umum dan masalah utama yang sering dihadapi oleh lansia. Mari kita coba simak dan saksikan bersama video ini. Menurut para ahli kesehatan bahwa pada tahun 2025 nanti 1/5 dari penduduk Indonesia adalah lansia. Kenyataan ini tanda yang mau mengatakan bahwa permasalahan di sekitar hidup menjadi lansia ini akan semakin kompleks dan banyak. Sedangkan penduduk usia lanjut atau lansia pada tahun 2020 yang lalu diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa atau 11,30% dari total jumlah penduduk di tanah air. Angka ini menjadi tantangan agar tercipta lansia sehat dan produktif. Tetapi siapakah lansia itu? Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 disebutkan bahwa lansia adalah seorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO 2003, lanjut usia itu dikelompokkan menjadi usia pertengahan middle age, ialah usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia elderly antara 60 dan 74 tahun, lanjut usia tua old antara 75 dan 90 tahun, dan sangat tua very old di atas 90 tahun. Namun kategori ini diubah lagi pada tahun 2020. Badan Kesehatan Dunia yang berkantor di pusat di Jenewa, Swiss, menetapkan kriteria baru yang membagikan kehidupan manusia ke dalam 5 kelompok usia sebagai berikut. 0 sampai 17 anak-anak di bawah umur 18 sampai 65 tahun pemuda, 66 sampai 79 tahun setengah baya, 80 sampai 99 orang tua, 100 tahun ke atas orang tua berusia panjang. Dengan mengacu pada kriteria baru kelompok usia yang dikeluarkan WHO tersebut, maka orang yang berusia 70 tahun tidak lagi masuk dalam golongan orang tua, tetapi ada di golongan setengah baya. Hasil studi itu menunjukkan bahwa orang berusia di atas 60 tahun tidak lagi digolongkan sebagai lansia, tetapi masih ada batasannya, yakni 66 tahun sampai
disebut setengah baya. Bahkan di bawah 65 tahun masih digolongkan sebagai pemuda. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Indonesia mengusulkan agar batasan usia lanjut usia ini tidak lagi 60 tahun, melainkan diubah menjadi 65 tahun. Batasan usia lansia 60 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 telah diubah. Marilah kita masuk pada tayangan video kita dan kita lihat masalah utama yang dihadapi oleh para lansia, bukan dari umur mereka, tetapi kenyataan keadaan badan mereka yang mulai menurun. Kita lihat masalah mereka yang utama. Selamat menikmati video ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang para ahli sampaikan dalam kaitannya dengan lansia ini, bahwa proses menua atau aging adalah proses alami yang terjadi dalam setiap orang. Proses ini disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang sering berinteraksi satu sama lain. Keadaan ini cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Ada dua terminologi mengenai usia lanjut, yaitu yang berdasarkan usia kronologi dan usia biologi. Terminologi biologik sebenarnya yang lebih bermakna dalam penanganan masalah usia lanjut. Namun, saya tidak punya kompeten untuk membahas masalah ini. Sebagaimana saya katakan bahwa saya akan memfokuskan pada masalah rohani, yaitu spiritualitas lansia. Namun, kita akan menyinggungnya dalam kaitan dengan masalah lansia ini juga. Terminologi biologik sebenarnya yang lebih bermakna adalah penanganan masalah usia lanjut, karena perubahan itu nampak dan terjadi dalam seluruh tubuh. Misalnya, yang pertama adalah secara fisik. Lansia akan mengalami penurunan dan proses penuaan. Misalnya, pendengaran, penglihatan, ingatan, daya tahan, refleks menjadi berkurang kemampuannya. Wajah berkerut, sakit-sakitan, tergantung obat, tidak optimal mengekspresikan diri, cepat ngantuk, loyo, nggak tahan lama. Selain itu, aspek spiritualitas yang adalah kebutuhan dasar manusia dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi juga mengalami proses penuaan. Pernyataan-pernyataan lain yang menyatakan rasa tertarik dan cinta lebih banyak mengambil alih fungsi berhubungan seksualitas dalam pengalaman seks. Mengalami pengalaman menopause misalnya,
lemah, tidak ada gairah. Itu suasana dominan yang dialami. Yang kedua adalah secara psikologis juga terjadi proses penuaan. Gangguan depresi merupakan hal yang terpenting dan banyak terjadi dalam problem lansia ini. Usia bukan merupakan faktor untuk menjadi depresi, tetapi suatu keadaan penyakit medis kronis dan masalah-masalah yang dihadapi lansia yang membuat mereka mengalami depresi. Hal ini perlu sekali disadari dan dipahami. Seluruh masa lansia akan menjadi beban berat bahkan bila masalah depresi ini tidak disadari dan diatasi. Masa lansia secara psikologis juga akan mengalami apa yang disebut depresi ini. Gejala utama depresi ini adalah kehilangan minat, berkurangnya energi, mudah lelah. Kadang ingin doa panjang misalkan, tetapi ngantuk. Ingin jalan-jalan, tetapi capek. Sudah tidak kuat lagi badannya. Antara keinginan dan kenyataan sudah tidak klop. Gejala lain yang dialami adalah konsentrasi dan perhatian berkurang. Juga menjadi kurang percaya diri. Sering merasa bersalah, pesimistis. Bahkan ada ide bunuh diri. Gangguan pada waktu tidur, gangguan nafsu makan. Kadang kesepian, merasa sendiri, teman sedikit. Tidak dapat menerima menjadi tua, tidak berdaya dan menjadi utama. Bawel dan reseh, banyak protes dan menuntut. Penyebab terjadinya depresi ini merupakan gabungan antara faktor-faktor psikologik, sosial, dan biologik. Secara biologik akan terjadi sel saraf yang rusak. Ada faktor-faktor genetik. Penyakit kronis seperti hipertensi, DM, stroke, keterbatasan gerak, gangguan pendengaran dan penglihatan akan dominan juga. Inilah yang disebut penyakit penyerta. Semakin bertambah usia, maka seseorang akan mengalami penyakit penyerta, yaitu penyakit metabolik karena penurunan fungsi tubuh seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau sebagai komplikasi dari penyakit lain yang diderita. Lansia juga rentan terkena osteoporosis. Maka penting bagi mereka untuk rutin mengkonsumsi susu kalsium. Yang ketiga adalah secara sosial akan mengalami kurang interaksi sosial. Kemiskinan, kesedihan, kesepian, isolasi sosial menyertainya. Dan secara psikologis kurang percaya diri, kurang gaul, kurang akrab, konflik yang tidak terselesaikan, kehilangan pasangan hidup, teman-teman yang mulai berkurang, dan anak-anak yang tidak tinggal serumah adalah beberapa faktor yang mempengaruhi psikis para lansia. Selain itu, beberapa lansia juga mengalami post-power syndrome, atau kondisi di mana seseorang kehilangan posisi atau jabatan tertentu sehingga membuat ia merasa tidak dihargai atau dihormati, yang kadang menjadi pemicu masalah psikisnya.
Kemudian munculnya penyakit yang membatasi gerak pun bisa jadi masalah. Satu faktor pemicu frustrasi karena lansia sudah tidak bisa seaktif dulu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, siapa dan bagaimana yang terjadi ketika usia lansia itu dialami memang sangat complicated. Banyak orang tua yang tidak siap menghadapi masalah itu. Banyak lansia yang tidak siap mengalami depresi berat dalam menghadapi masalah ini. Juga banyak orang muda yang tidak sadar bahwa peristiwa itu akan dialami oleh orang tua kita atau suatu saat kita sendiri. Sehingga juga tidak siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Mereka perlu dipersiapkan. Dan masalah utama yang dihadapi itu harus dihadapi. Ini tambahan masalah konkret yang banyak dialami oleh lansia. Mereka antara lain kekurangan nutrisi. Ini adalah masalah yang paling sering dialami saat lanjut usia. Hal ini disebabkan karena gigi sudah tidak bekerja secara optimal, sehingga proses mengunyah makanan pun tidak sempurna. Faktor lain yang juga bisa disebabkan karena penurunan fungsi kecap dan penciuman yang mengakibatkan nafsu makan turut menurun. Faktor lain seperti tinggal sendirian tanpa keluarga juga bisa berpengaruh pada asupan nutrisi lansia. Masalah kekurangan nutrisi pada lansia dapat dibantu dengan memberikan suplementasi nutrisi yang dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi hariannya. Anda bisa memberikan asupan susu kalsium, protein whey, dan juga kandungan bergizi lainnya yang memudahkan bisa dikonsumsi. Selain itu, kemampuan berpikir menurun. Saat usia bertambah, kemampuan kognitif atau berpikir seseorang seringkali juga menurun. Bahkan tidak sedikit lansia yang mengalami demensia dianggap tidak mandiri karena kerap kali dianggap tidak mandiri. Permasalahan umum yang dialami lansia karena keluarga atau orang terdekat akan memperlakukan mereka seperti halnya anak kecil. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat lansia kehilangan kepercayaan dirinya. Inilah masalah konkret yang sering dihadapi di masa lansia. Akhirnya, sampai jumpa dalam topik selanjutnya. Kita akan memperdalam itu. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.